wa tad'ifu syahawatiha, melemahkan kemauannya. Karena bahwasanya bagi lapar itu dan bahwasanya bagi kosong parut lilit itu ada mempunyai bekas yang sangat besar. Bekasnya itu maksudnya atharan aziman, atharan daiman. Di situ ada bekas yang selalu tetap, yang kuat. Bekas yang kuat. Bekas apa? Fi tanwiril qalbi, untuk memberi cahaya di dalam hati. Nah, kalau sudah hatinya bercahaya disebut kasyaf, bisa menembus. Wa nasyatil jawarih, kalau sudah hatinya itu tarang, tembus, lalu anggota luarnya ini, badan jasmaninya ini kelihatan, tidak terlihat capek mengerjakan ibadah, tidak terasa capek mengerjakan ibadah. Duduk 1 jam 2 jam tidak ada terasa capek. Memberi nasihat 1 jam 2 jam tidak ada capek. Bahkan senyum terus, senyum terus. Kama Habib Anas, kalau duduk beri nasihat 1 jam 2 jam senyum terus, nggak ada gelisah, nggak apa-apa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi asrarus saum, apalagi asrar yang lain-lainnya. Kelihatan itu hatinya terang. Kalau hatinya terang, maka lalu menembus sesuatu yang belum ditembus. Buktinya tembus, ini badannya tidak ada terasa capek beribadah. Karena capeknya beribadah itu dari nafsu yang belum dapat diatur oleh akal. Karena akal itu hobinya ibadah. Alastu birabbikum qalu bala. Kalau nafsu, masya Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu, belayan. Kalau sudah ammarah bisa dipimpin oleh akal, ya ini hasilnya nasyatul jawarih bil ibadah. Hobinya ibadah itu sudah memang hobinya ibadah. Nah, ibadah ini macam-macam. Ada memberi nasihat, nasihun amin, inni lakum nasihun amin. Ibadahnya di bidang nasih. Ada bidang ibadahnya memberi makan orang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ada ibadahnya mengajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang ibadahnya zikir, puasa, macam-macam. As-sa'imin was-sa'imat, zakirin wal-zakirat. Tetapi seluruh ibadah itu walaupun macam-macam, dia tidak merasa capek. Bahkan sepertinya dia bernapas. Apa ada orang bernapas capek? Enteng, hampul, ujar orang Banjar, seperti berhina. Kalau kita rame-rame sedikit, kita berhinap dengan kita kentut, kira-kira ada sedikit capek berkentut. Pertama capek ngeluarkannya, yang kedua capek ininya.
Tapi kalau nafas, nah itu. Jadi namanya ibadahnya itu sudah sampai di roh, bukan lagi di nafsu. Kalau masih ibadah itu di nafsu, buktinya menurut Quran dan hadis, ini dalil nih, masih ada merasa capek. Kalau sudah lepas nafsunya di dalam ibadah, timbul rohnya, maka seperti bernapas, nasyafil ibadah. Ujar sebagian orang dalam kitab berucap kayak itu. Wasyaba'u aslul qaswati wal ghaflah wal kasali anil ta'at. Adapun bermula lewat kenyang itu adalah satu modal daripada kerasnya hati. Jadi keras hati, wal ghaflah lupa daratan dan keras hati itu adalah ujungan, adalah faedah, adalah hasil. Namun rasmanya, modalnya adalah syabah, terlalu kenyang. Terlalu khairul umur wal kasali an ta'ah, dan terlalu kenyang itu selain daripada modal keras hati dan lupa datang, dan lagi modal daripada kasal, apa itu, pemalas daripada ta'ah. Beribadah itu malas. Qala alaihi salatu wassalamu ma mala abnu adam wi'an syarran min batni hasbubni adam luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fadludun li ta'amihi wa duludun li syarabihi wa duludun li nafasihi. Hasbub ni Adam artinya sudah cukup lawan manusia beberapa suap yang bisa menguatkan sulbinya. Ujar orang Banjar Bahari, kira-kira asal awal duduk, lamunnya makan sedikit benar sampai duduk kada kawa, ngarannya lama tulang, bukan lama urat lagi. Jadi inggang kawa duduk lah, yukim nason, yukim najwa, muta'adhi juga lah, sulbahu. Wa in kana mahalata, andai kata masih juga minta tambah daripada luqaimat itu tadi. Rupanya orang ini mau berlari-lari, bukan cukup inggan duduk aja, cukup cagar buka-buka rupanya. Andai kata, maka hendaklah maidah parut lilit itu dibagi 3. Dulusun li ta'ami, khusus untuk makanan. Arti makanan itu bukan lain daripada minuman. Arti makanan lain dari minuman. Apabila lain dari minuman, makanan apa aja? Gaguduh, makanan juga. Pisang garing, pisang goreng, pisang garing. Jadi kumpulkan semuanya makan itu jumlahnya 1/3 daripada maidah, daripada parut lilit. Nah, di sini yang bisa menunjukkan kepada kita 1/3 parut lilit itu berapa sinti. Nah, di sini yang ahlinya dokter. Adakah dokter hadir? Dokter, adakah hadir? Dokter Hafazi, Dokter Ghazali?
rupanya jauh rupanya. Itu berapa sentimeter? Umpamanya 75 sentimeter, berarti berarti 25. Itu khusus untuk makanan. 25 untuk minum, berarti semen sepel, stabil antara minumnya dan makannya. Umpama 1 kilo makanan, minuman juga 1 kilo sama. Nah nantinya yang 3-nya ini, yang 3 perapatnya tulisnya untuk nafas angin. Kalau sudah ini penuh dengan makan dan minum, bernapasnya itu bukan di sini lagi, bernapasnya di bawah. Empot. Ini siapa yang berkata? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini aturan daripada banyaknya makan dan minum yang menjaga untuk kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Kan agama Islam ini isinya kesehatan. Misalnya aja, an-nadhafah minal iman, kebersihan adalah iman. Kebersihan hendaknya di kesehatan, hendaknya dikebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Sebelum kita sholat diperintah bersih badan, mandi, wudu. Diperintah bersih pakaian, diperintah bersih tempat, diperintah pulang bersih perasaan dengan berharum-harum. Man tabariqah zada aqluhu. Imam Syafi'i berkata, siapa harum baunya, akalnya meningkat. Kan disuruh begitu sebelum menghadap Allah, segar. Serba sehat. Kalau bagi fikih ini mengatur supaya suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tasawuf juga menyuruh kita sebelum ibadah lebih dulu istighfar, minta ampun kepada Allah. Disuruh sebelum ibadah tabarri minal hauli wal quwwah, kita berlepas daripada daya upaya kita dengan bacaan tabarri minal hauli wal quwwah, yaitu bismillah. Setiap pekerjaan baik disuruh awalnya bismillah. Selain daripada bismillah dibaca itu pahala mutaba'ah. Isinya ini adalah tabarri minal hauli wal quwwah. Artinya kita itu masuk ke dalam sesuatu kebaikan adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sendirian kita. Bismillah, bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Bismillah. Apalagi dengan sambungan Rahmanir Rahim. Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya. Karena hanya dia tahu ini adalah anugerah Allah, dia tahu cuma ini adalah bantuan Allah, begitu aja. Lalu isim Allah ini masuk di otak, masuk di mana-mana di badannya itu. Hanya ma'rifat, tapi belum punya akhlak.
tetapi cukup sudah, cuma belum sempurna, matinya cukup. Kalau al-akmalnya ditambah ar-rahmanir rahim. Jadi kalau orang mau sempurna ma'rifatnya sesudah bismillah, tambah lagi bacaan lidahnya ar-rahman ar-rahim. Kalau sudah bismillah, ba awal, ba awal, ba itu ada barisnya, baris ba itu adalah kasrah. Apa hikmahnya ba itu baris kasrah? Coba lihat, baris kasrah itu di atas sedikit, atasnya kemudian nurun, kan kasrah begitu. Laksana orang di liang lahat, kepalanya tinggi sedikit, kemudian menurun sampai kakinya, seperti itu. Itu barisnya kasrah bi. Artinya baris bi ini, ba ini di bawah menunjukkan makhluk manusia ini adalah orangnya berbaring. Apa arti berbaring? Ini disebut, dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sakna, sukun. Apa arti sukun? Udah orang kampung mati. Basir kasrah mati bis. Mintokan bahari beija sin mati, sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin mim. Mim itu pakai lubang. Apa arti lubang? Lubang kubur. Orang mati masuk lubang kubur. Kalau sudah masuk lubang kubur, tidak bisa dilihat lagi. Yang nampak, yang zahir siapa? Sambungan bismi apa? Allah. Itu yang zahir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun. Sayang mata kalau bisa melihat, cuma iman yang melihat. Yang zahir Allah. Tapi kalau Allah saja yang zahir, lihat sifatnya ganas, ganas, kering, seperti kayu kering, keras. Kalau hanya bismillah, tapi kalau disambung ar-Rahman ar-Rahim, kasih dan sayang, maka inilah penentuan sempurna dan tidaknya. Sudah kenal akan Allah, apa akhlaknya? Kalau sudah orang arif berakhlak Rahman dan Rahim, baru sempurna. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Langit berbangga-bangga dengan bumi. Katanya langit, bumi berbangga-bangga dengan langit. Langit berbangga-bangga dengan bumi, sama-sama. Bilangnya langit, bumi, saya mulia daripada kamu. Apa dalil? Matahari di mana? Ada di dalam saya. Bulan di mana? Ada di dalam saya. Bintang di mana? Ada di dalam saya. Malaikat di mana? Ada di dalam saya. Surga di mana? Ada dalam saya. Aras, kursi, Radul Mahfud ada di mana? Ada saya. Katanya bumi. Katanya bumi. Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu,
Aulia itu, sulahan-sulahan itu ada di mana? Diam langit. Rasulullah afdalul khalqi alal itlaq itu di mana dia lahir? Apa di langit? Apa di tempat saya katanya bumi? Nah, sindam langit. Kalah langit. Rasulullah itu mengajarkan risalahnya di mana? Apa di atas langit, apa di bumi? Kalah lagi langit. Rasulullah wafat ditanam di mana? Apa di langit, apa di tempat saya katanya bumi? No, kalah lagi langit. Langit mohon karena kekalahan. Mohon kepada Allah, amman yujibul muttarra idza da'a. Orang yang sudah terlalu hancur ini, dia langsung minta kepada Allah, ya Allah, syarifna binabina Muhammad SAW. Saya minta kemuliaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini urija bihi SAW ila sama. Lalu Rasulullah SAW itu tadi dinaikkan ke atas langit. Itu namanya sababul mi'raj. Ma huwa sabab fil mi'raj? Ini hadis. Sababnya. Dalilnya mi'raj dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa. Rasulullah SAW lebih daripada najmi. Apabila turun, mana bisa disebut turun kalau ada naik dulu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu syadidul quwa dhu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil 'ala thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Minta kepada Allah karena kekalahan. Ya Allah, yang dibanggakannya oleh bumi itu ya Allah, mau dinaikkan. Ujar Habib Ali, wa tasharrafatis samawati wal wa man fihin binuri dzalika siraj. Wa tasharrafatis samawati wa tasharrufus samawati wa man fawqahum. Wa tasharrufus samawati wa man fawqahum bi isyraqi nuri dzalika siraj. Laqad alaja al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'al amin sayyidina jibril ila qadila hadrat malik al-jabal ma'a at-tashrif wa at-tabjil fama min sama'in waladaha illa wa ba'dahu ahluha bit-tarhib wa at-tajhim wa at-ta'lil sampai kepada tashhadu fiha ad-datul dzat. Ini far sudah. Kalau disebut tashhadu fiha ad-dat far, kada bisa disyarahkan, kada bisa di macam-macam ini. Ini bahaya kalau disyarahkan itu. Tashhadu fiha ad-datul dzat. Wa tatalaqa awadib ar-rahmat wa sawabi al-fuyub bi hadal khudu'i wal akhbat. Nah itulah Rasulullah SAW tadi, rahmatan lil alamin. Karena beliau itu sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan hanya Bismillah. Orang yang ma'rifat ikas Bismillah, lihat dia pasti ada sifat kering, seperti kayu kering, keras. Tapi kalau sudah sampai Rahman Rahim ini nempel, takhalluk bi akhlaqir Rahman, maka dia Masya Allah luar biasa. Dia sakit, orang sudah pada nangis semua, apalagi dia meninggal.
Sampai guru-guru kita itu menyatakan tidak betul ma'rifat seseorang kepada Allah terkecuali dia bersifat dengan kasih dan sayang, tidak bersifat buas dan ganas, tidak seperti kayu yang kering. Harus ada kayu yang di dalamnya sirangan air. Di mana ada daun di situ ada air, di mana ada jangking di situ ada air. Setiap kayu yang ada air di dalamnya lembut, artinya tidak terlalu keras. Maka Nur Muhammad SAW itu adalah misra di mana-mana, laksana misranya air di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu. Kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk kesehatan badan rohani dan jasmani, yaitu mengatur makanan itu tadi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. قال بعضهم إذا شبعت البطن جاءت جميع الجوارح. Apabila perutnya limpat kenyang, niscaya lapar anggotanya yang di luar. Mata lapar, kuping lapar, lalu matanya itu lapar. Makanan mata apa? Ya memandang. Wa idza ja'atil batan syabi'at jami'ul jawarih. Balikannya, apabila ada kosong di perut, bukan kosong selalu, bukan kosong sedikit, ada kosong. Jangan kosong lalu, itu arti mulai hakim habbat, salah lagi itu. Nah, maka kenyanglah seluruh anggota, artinya tenang. Sifatnya orang kenyang itu kan tenang. Jadi kalau mau menenangkan, ukurannya itu adalah makan jangan terlalu banyak, tenang. Matanya dingin, kuping dingin, badan itu tenang. Rasulullah yang bersabda untuk membagi tiga, qultu wajuhul jawarih ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha. Adapun maksud daripada lapar anggota itu satu ibarat daripada anggota itu mencari. Kan orang lapar itu mencari makan. Begitu anggota kalau dia lapar mencari. Dan mencari itu dengan sungguh-sungguh hirsiha atas apa yang diingininya. Lalu kenyataannya, tafsirnya, fayastahil lisanu al-kalama, maka selalu lidahnya itu, selalu syahwatnya itu ngomong. Wal ainu an-nadhar, matanya itu lalu memandang. Wal udhunu al-istima'a, itu kupingnya lalu mendengar. Wa kadzalik sairul jawarih, demikianlah yang lainnya. Wa yakunu bi'athuha li talabil qubul, dan adalah tujuannya itu lebih daripada yang semestinya, gara-gara terlalu perut itu banyak isinya. Indam tila'il batan wa inda qulubihi yakunu sukunuha wa hudu'uha al-muhabbaru bihi an sab'il jawarih wa dhalik musyahad wallahu a'lam. Kalau kosong parutnya itu dibagi tiga tadi, maka di situ anggota tadi tenang, sukun wa hudu, tenang. Artinya tenang tadi disebut kenyang. Orang kenyang itu kan tenang.
wa dzalika musyahad wallahu alam. Kalau bahasa Banjar wallahu alam ndak ada tahu juga. Itu namanya artinya mengembalikan sifat ilmu kepada Allah. Alhamdulillah. Wallahu alam artinya undak tahu juga. Nah, itu. Kalau ujar Syekh Amin sebelum wallahu alam, Syekh Amin sebelum wallahu alam. Dha'ufat talibu wal matlub wallahu alam. Syekh Amin Qutbi dha'ufat talib wal matlub wallahu alam. Dha'ufat talib wal matlub wallahu alam. Syekh Amin. Dha'ufat talib wal matlub wallahu alam. Artinya gurunya gaib juga, muridnya gaib juga, wallahu alam. Wa minal mustahab al-muta'aqqadi taftirus sha'imin walau ala tamarat. Di antara pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disuruh mengikuti hukumnya sunat, yaitu membukakan orang yang puasa. Paham aja kalau arti membukakan tak? Artinya memberi makanan untuk orang buka, bukan membukakan jam 10 disuruh makan. Nah itu tafsirut ta'am. Tafsirut ta'am. Coba kalau di sekumpul ini rumah kurang lebih 800 buah. Yang buka puasanya di sini kurang lebih 2.000 orang. 2.000 dibagi 800 sama dengan berapa? Kurang dari 3. Ya kita lebihkan 3 lah. 1 buah rumah 3 piring atau 3 bungkus nasi. 3 kali 800 berapa? 2.400. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu namanya TPRI menjalin kesatuan dan persatuan. Nah, umpama cuma 3 bungkus, umpama rata-rata, ya. Nasi sekadarnya ini kan boleh banyak juga deh. Jangan nang model 1000-an gitu sebungkusnya. Ada kalau ada 1000 jangan jalan 700-an lah. Puan. Enggak, 700-an aja. Kalau 500 kan dikit kan 1000 kebanyakannya 700-an lah. Jadi waktunya kalau sebenarnya hati aja. Hati ayam itu kan kadang hari dimakan. Itu kalungnya Masya Allah. Itu umpama langsung nasi bungkusnya. Umpama cuma duit aja. Berapa harganya tadi? Ya 700 rupiah kali 3. 3.000. 2.100 pintar intinya matematikanya. 2.100 ya 2.000 lah. Satu orangnya 2.000. Asal satu rumah, satu buah rumah 2.000 rupiah kali 800. Itu digunakan nanti untuk masak di dapur, beli itu beli ini, sehingga awal 2.400 setiap malam orang buka puasa.
Kira-kira Allah Ta'ala lawan Nabi Muhammad suka enggak? Yang nyata kita suka. Itu kan kenyataannya. Kenyataannya Allah suka, kita suka. Enggak bisa radu anhu kecuali dia dulu. Radhiyallahu an baru radu anhu, itu kan apa? Tandanya Allah ridha, kita iman. Kalau kita tuh alay berarti Allah ridha sama kita. Dalilnya Allah kalau sudah kita dalilnya ya. Radhiyallahu dulu Allah ridha, baru akhlaknya waradu. Enggak bisa mereka senang gembira kecuali Allah dulu gembira kemari. Oleh sebab itu gembiranya, senangnya hamba itu adalah bukti Allah senang kepada dia. Ujar orang bahari majahir, artinya kenyataan. Coba lihat orang-orang salih yang sudah ditolong Allah Ta'ala mulai di alam arwah, lahumul busyra, gembira terus setiap malam, setiap tambah gembira, seakan-akan alam semesta seperti geritik gitu. Nah itu ya, nah itu orang suruh beri Allah begitu. Taftirus shaimin. Ini satu aja yang dapat hidayah melaksanakan tadi. Nah, 2.000 rupiah untuk membantu dapur kesan bukakan orang. Satu aja yang dapat hidayah, apa kata Rasulullah? La an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang aja yang dapat petunjuk melewat engkau lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu humurin na'am asal makna zahir logatnya kan hemar yang apa, binatang yang merah ya kan, binatang yang onta nang apa nang merah kan, nah antik itu ya. Jadi maksudnya itu hanya lebih baik dari dunia dan isinya, karena onta paling hebat akhirnya mati juga. Artinya lebih baik dari dunia dan isinya. Hanya satu orang biasa yang dapat kita tunjuki. Apalagi orang gede, ada kesalahan, kita tunjuki, dia tobat. Apa balasannya? Tidak ada lagi bagiannya itu. Wa Allah aja yang tahu lagi. Allah aja yang tahu lagi. Apalagi 2-3 orang dapat hidayah melewat laku tingkah kita, atau melewat kata-kata kita, atau melewat doa kita, atau melewat ketiga-tiganya. Kata kita memadahi, akhlak kita memimpin dengan laku doanya tiap malam supaya orang itu dapat hidayah. Hasil Masya Allah, la an yahdiya bika Allahu rajulan wahid ahidan ghairun laka min humurin na'am. Ini Masya Allah, Habib Anis Masya Allah memberi hidayah dengan kata-kata, senyum, dengan akhlak, dengan doa, dengan tertibul Fatihah. Masyaallah. Habib Anis bin Habib Ali bin Habib Ali yang mengarang maulid Simtut Turar. Alhamdulillah sidin ada di rumah. Hari semalam datang, hari Sabtu datang, malam ini mencintawan insyaallah hadir serta rombongan-rombongan dari Solo, Habaib, dari Jakarta ada juga kurang lebih 20-an kan. Itu bubuhan Al-Jingkarinya ini dari Solo juga, Banjar Al-Jingkari berapa orang? Kurang lebih 60. Yang lama tajam kembali. Jadi saya memberi nasihat kepada kamu yang tetap di Solo supaya Habib Anis jangan dijauhi. Bukan Habib Anis cegar mati kita, kamu yang cegar mati. Jadi kamu sebelum mati dekatilah. Artinya dekati itu
kan ikut di pengajiannya, ikut di maulidnya lah, banajir. Insya Allah Allah Ta'ala senang, Rasul senang, ibu bapakmu juga senang lakonnya deh. Habis siapa lagi? Kalau inti mengaji ke Jakarta dari Solo berapa? Jadi orang yang ada di Solo nggak usah pakai ongkos ke Jakarta, sudah ada dikirim ini. Walikulli qaumin had. Lain syakartum, ada lagi nanti ditambah. Ditambah. Al-Jingkari ini mudah-mudahan hampir Al-Jingkari sampai. Maaflah menajir. Masya Allah. Insya Allah turun malam ini sudah. Cuma maklum aja lah, orang sudah tua, uzur juga, jangan ada yang bersalaman banyak-banyak sudah. Sikung dan perwakilan bersalaman jadi juga sudah. Siap. Biarlah sudah kelampaian. Kisahnya mungkin malam pada waktu saya berkisah atau umur udah sampai beku ini pada tahun sesudah PKI 1 tahun. Tahun berapa tahun? 66an lah. Sekarang tahun berapa? 96 potong berapa tadi? Ya kurang lebih 30 tahun. Ulun mulai di rumah di Karatun Baniya hendak kasolok Bimbai bersama Bimbai bersama komplek dan lain-lainnya ke Solo hendak minta 2 perkara lawan Habib Anis. Pertama hendak minta ijazah maulid Sintuh Surat. Yang kedua minta petunjuk teruskah mengajar manusia ini kan mengajar orang sakit melalui ajar atau ampi kan mengajar itu aja mulai dulu tulak dari sini terus pakai kapal apa? Kapal atas. Wih, kapal apa? Kapal hebat, Hercules. Hercules. Bangkunya penuh. Ya. Wa guru seman duduk di bangku. Wa kita di mana? Duduk di itu besi yang bulat. Bulat yang kayak awak amak. Bulat di tangan tuh. Kita duduk di situ. Wah itu pesawat mencegah orang terjun itu. Terjun payung. Guru seman duduk. Macam kan? Pesawat. Kita duduk di situ. Gimana duduknya kita? Maaf ya. Ini umpama tadi saya gitu. Duduknya begitu. Kemudian sampai Surabaya selamat. Di tengah jalan ada orang mabuk. Ini di atas pesawat mabuk. Jadi dia muntah. Sambil muntah dia panggil Jai. Kita bingung. Jai apa ini? Kalau Zain ini nggak kenal sama ini orang. Tapi dia bilang Jai. Apa ini orang Tasya? Ya boleh jadi juga.
Gue tahunya temannya namanya Ijai. Apa katanya Ijai? Si Ijai ini mengambilkan tempat untuk muntahnya. Apa tempatnya? Kopiah jangan. Kopiah jangan dari apa? Itu dari paikat. Kan lubangnya besar-besar. Jadi begitu masuk keluar terus. Polis tentara situ pada ketawa semua. Uang urusan man. Ya, senyum urusan man. Itu keajaiban perbuatan Allah waktu pertama berlayar. Jadi tak terasa lagi yang gitu-gitu ketawa ini ada aja hiburannya itu tadi. Ini Ijai ini menjalankan tempatnya ini nggak punya wadah, cuma ini kopiah jangan 6 terus 2 sama selamat pulangnya teman berasa akhir polis lagi kapal banyak mabok kali berasa mabok saya juga mabok Guru Saman enggak Guru Saman datang jalan mana intalunya mana lapatnya dia jangan aduh enggak mabok. Ini orang memang pelawak rupanya. Sahibnya lebih kabar rupanya enggak mabuk. Kemudian ujar Khairasat, adakah minyak apa? Alhamdulillah ada. Khairasat nadang aja gitu. Nih, ulun manuakan karena hidung ya lah. Mana mau kan masuk dalam hidung pulang minyak apa? Subhanallahirrahmanirrahim. Masalah nih. Nah waktu itu kita masuk ahlan wasahlan wongerhamlah Allah hujatul khair. Jadi walhasil sampai di Solo masuk di majelis Habib Anis belum datang dari asar, ba'dal asar terus duduk sampai Ubaidah maghrib, hampir maghrib nggak tahu mana Habib Anis, nggak tahu. Tahunya ada orang datang di samping kita kan duduk di sini ada pintu, di samping pintu ada jalan kecil, ada orang lalu kita lihat ada sini kayak lalat. Kok orang ini masya Allah luar biasanya orang. Wah ini bilangnya orang Rasulullah apa? Dia langkar teh, langkar banget, disirat dari lelet, si langkar bangetnya. Aduh, rambutnya gede. Wah ini bahaya sekali saya ini. Saudara. Kemudian masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Enggak lihat juga lama di azan. Siapa ditunggu? Imam. Keluar orang pakaian dinas. Iya, itu iya yang di samping tadi. Buktinya di cairan ini. Oh, tambah manis. Innallaha yamin yuhibbul yaman. Innallaha yamid yuhibbul yaman. Itu kalau bahasa Arab yang asli itu kan jim itu kan ya hayyaman yukum. Innallaha yamid yuhibbul yaman. Hanya yaminun yuhibbul jamal. Kemudian Imam habis salat maghrib ada urusan orang macam-macam, kita ya kan tambah kepengaruhan. Sampai Isya tambah terpengaruh, lupa sama niat yang dua tadi, yang dari Keraton tadi nggak ingat lagi, lupa 30 tahun sebenarnya. Kemudian orang salaman pulang, kita dudian salaman bersamaan sudah semen kopel sudah bilangnya Habib Anas, inti mau ijazah maulid ya ketahuan dia
itu 30 tahun dulu. Awas menajir ya, jingkalin awas. Ini Anda bicara yang sebetulnya. Kira-kira kalau dulu begitu, sekarang lebih lagi. Cuma beliau ini orangnya kuat situ, kuat situ, kuat menahan. Inti mau jaza mau dia deh. Sudah Anda sampaikan jaza am katanya, bukan khusus am aja, dari walidi sampai kepada jaza falas. Dia baca doa, kita ada khatar di hati, minta kitabnya 10 biji. Khatar di hati dia. Selesai dia baca doa, diri, Anda juga diri, bilangnya Habib Anis, inti mau kitabnya ya, iya 10 biji ya, ya. Wah ini enaknya ketemu orang begitu, enak kita. Umpama kita pakai telepon, nggak banyak bayarannya. Nah, kemudian diambilkan 10 biji. Katanya Habib Anis, maaf ya, ini kitabnya ada sedikit kurang baik karena bekas kebanjiran. Kitab maulid yang besar begini dulu. Masih ada lagi di rumah itu, masih ada itu yang pertama kali itu masih ada. Kemudian sudah gitu senang, terus jalan sampai di muka pintu. Masih lupa satunya niat dari keraton dari Batapura masuk. Sampai di pintu mau keluar. Ini Ustaz teman menunggu lagi sama salonnya Abdan bukan nunggu. Kemudian bilangnya Habib Anis dengan Gala sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayat. Artinya terus saja mengajar ini pada orang pesakitan diajar. Balighu anni walau ayat. Nah itu kurang lebih 30 tahun. Kemudian kalau bisa terdapat lagi hanya hari Sabtu saja. Alhamdulillah. Jadi gimana Habib Anis mau ketemu nih? Zaini sakit, saya sakit. Saya sakit, Zaini sakit. Lakin qadarullah, memang takdir. Ketemu. Alhamdulillah. Sidin di sini masuk sampai melihat sejam melihat jalannya, apalagi malam ini kan sini melihat peket Sidin tambah ngombi. Tahu ngombi? Ya bingung. Imong mana sih lagi war imong mana sih imong? Ini mulai jam berapa tadi kemarin? Kada ada nombor pandai-pandainya, kada berumuman, kada ada. Baca mulut kada nombor pandainya, karena semuanya, ya kah? Apa itu? Ujar Habib Anis itu buktinya roh-roh orang nang gana-gana itu datang. Nah karena nang ganal ini datang, lalu nang dudukan ini kada terasa macam-macam itu. Itu yang disebut walladzi anzala sakinata itu. Kita kada melihat arwah-arwah orang nang itu datang, tapi hasilnya itu kan untuk mentumakninahkan orang-orang yang di situ. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ini kembali kepada 2.000 rupiah setiap malamnya kalau mau membukakan orang puasa untuk 3 bungkus nasi. Nasib tahu bandajer arti nasib artinya nasi bungkus, bukan nasib nang bahari itu nang apa itu ya, macam-macam nasib bahari lah. Kullama rum
تشتعل نيران قلبي كلما رمتم بقربي تشتعل نيران قلبي. Tambah sampian ya Rasulullah mendekati saya dengan nur, tambah hati ulun ini bernyala-nyala. Kullama begitu orang yang cinta kepada saya datang, saya bertambah-tambah hubungan saya. Zadani waslu muhibbi. Kurang bahar itu. La ilaha illallah dikirnya. Letak dekat-dekat aja ke telinga, nukulam meruntung aja. Sudah akhirnya itu Allahu udah sampai kabarnya dikap-cak aja tadi kalau lu tetap belum main aja mah sama kepalanya bekerja lampu balik sirin pekoleh lawan guru Hadi Kashful Anwar. Pekoleh datang di Makkah. Nah itu rami dahulu. Jadi kan anak-anak Mbak Isa sampai kalak mata tuh kadang-kadang gawian macam-macam diadakan, artinya kumpulan ada mulut daibah, ada janji pakai terbangan hadrah, supaya kanakan-kanakan itu jangan ada nang kasih tu kemari macam itu dulu. Kadang-kadang ala bagadang kada buli, bagadang kada buli pada itu dulu. Sekarang Masya Allah, sekarang apa zamannya? Ujar Syed Amin, zaman sekarang wal amru yawma idzin lillah. Syed Amin bilang wal amru yawma idzin lillah. Syed Amin Qutbi uzlah fa kaman asyar sana lebih 19 tahun. Maya syukurnas tidak melihat manusia lagi. Watalaqad daras melepas akan mengajar. Illa waqa'ada fil bait, masuk di dalam kamar. Keke Syed Amin ilmunya apanya dari kita jauh. Kenapa beliau begitu? Karena wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Cuma beliau disuruh gurunya begitu. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan kecuali guru yang nyuruh. Guru itu lebih tahu mana yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat.
kembali kepada 2.000 rupiah untuk seharinya membukakan orang puasa. Alhamdulillah. Walau ala tamarat, walaupun artinya 3 biji kurma. 3 biji kurma aja memberi orang puasa. Kemudian yang puasa ini makan 3 biji saja. Berarti kita yang membukakan dia. Hukumnya adalah sunnah dan itu adalah af'al daripada Rasulullah SAW dan aqwalnya. Aw bisyarbatin minal ma' atau sehirup setiduk daripada air biasa. Air biasa, apalagi syahi ma'an ni'na waddo syahi ma'an ni'na. Umpama di rumah itu ada ni'na, ada syahi akhbar, surung syahinya ada, syahi akhbar, ni'nanya ada. Banyunya nang panas, cangkirnya nang halus saja seperti ini. Jadi panas terus buat diminum, kalau tidukan tambah panas terus. Kalau cangkirnya nang besar seperti ini, oh sampai dingin. Ni'na itu kalau dingin pahit. Insya Allah kalau ada ni'na sama syahi akhbar minum, selama kita mau minum insya Allah tidak mati. Insya Allah. Bisa batin minal ma'. Malahan kinanya syarbah ini lebih pertama. Kita buka puasa itu lebih pertama minum air. Jadi siapa yang punya air itu, yang kita minum waktu kita buka, itu yang membukakan kita. Arti membuka itu yang pertama membuka air kita. Ya, banyu aja ya. Banyu aja, orang minum banyu iya. Walau banyu dingin, apalagi air kelapa muda ditambah lagi dengan gula sekar sedikit, orang nak buka, aduh, kira-kira kalau kau setenggukan lagi orang tuh secangkiran tupang gampangan. Wah ini gini rada banyak liurnya apa rasanya buan manajer ke Haji Karim. Qala alaihi salatu wassalam man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un atau yunqasa. Ada dua bacaan. Siapa saja yang memberi makan orang, memberi buka orang yang puasa, diberi pahala yang membuka akan itu seperti pahala orang yang puasa. Kalau yang puasa itu wali, kita memberi air, dia minum, pertama dia minum bukannya, maka pahala beliau diulahkan Tuhan seperti pahala beliau diberikan kepada kita. Kan derajatnya puasa orang wali lain pada orang alim, derajat puasa orang alim lain pada derajat orang awam. Pahalanya itu kan lain-lain, karena niatnya lain, kerjanya lain, penjagaannya lain. Dan orang yang puasa itu pahalanya tetap, artinya Allah apa? Artinya Allah mengulahkan pahala seperti itu diberikan untuk yang membukakan puasa kalau Allah begitu, ya kan? Nah yang dari kita tak wa thawaban mithl thawabi dzalik ila rubi. Ya kita berdoa arwah tak thawaban mithl thawabi dzalik ya. Dalilnya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebutin itu aja dalilnya, asal banyak-banyak. Yang jadi dalil orang berarwah tak wallahu yudha'ifu liman yasha. Yani min ajri sa'im hadha wa innama yahsul liman faqqarahu walau 'alal sekalipun banyak aja setigo. فأما من أطعم الصائم من بعد فطره في بيته أو في مريم آخر فليس يحصل له هذا الثواب.
Adapun orang yang memberi makan orang yang puasa sesudah minum banyu, sesudah bukanya di dalam rumah, artinya orang sudah buka ya nih, minum banyu sudah orang, kita kio ke rumah, makan aja lagi, itu pahala memberi makan aja namanya, bukan pahala membukakan. Tapi kalau langsung di rumah kita di kio, bukanya di rumah kita, makan di rumah kita, dua pahala. Pahala membukakan, pahala memberi makan. Kamu coba, yang memberi makan itu Allah, yang memberi pahala Allah. Macam apa Tuhan tak? Kalau orang bicarakan lagi Allah Ta'ala itu memang laisa kamitslihi sudah apa itu. Lakin yahsul lahu itam wa huwa alim wa tahu man ashba'a az-zaim mahma aqama wa tashbi'u wa huwa kathir. Wa salatut tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatul ma'thurah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim.